warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Mikia, guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Samalanga, Kabupaten Biren, Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Dengan materi menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video aksi pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa ibu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Udah sarapan tadi? Udah. Ini suasananya sangat mendung ya. Biarpun suasana yang mendung, kita tetap harus semangat. Semangat lupa. Belajar, yes. Coba bilang dulu. Belajar, yes. Oke. Nah, sebelum mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa. Silakan nak dibimbing baca doanya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa terlaksanakan dengan baik. Siapa nak yang tidak hadir hari ini? Syakila Julita. Siapa lagi? Yang Fatin sama? Imatul Alia. Ini nak ketiga orang ini kemana? Imatul Alia izin. Fatin? Lagi sakit. Semoga diberikan kesembuhan. Satu lagi siapa nak? Syakila tadi. Syakila kenapa? Izin juga. Ya. Ini berarti udah siap belajar semuanya? Siap ya. Nah, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Pengertian apa? Pengertian teks dari editorial. Siapa yang masih ingat? Apa sih teks editorial itu? Enggak satu-satu. Coba nak. Tadi rencana. Oke, bagus sekali jawabannya. Apalagi ingin menambahkan? Oke, ini mantap sekali ya, jawabannya sangat terperinci. Nah, teks editorial itu adalah sebuah tajuk rencana tentang peristiwa yang aktual. Apa nak contohnya peristiwa aktual yang sedang terjadi? Ada gempa bumi di Cianjur ya, yang menelan banyak korban jiwa. Apalagi contoh fenomena yang lain? BBM naik. Oke, kalau yang sekarang, kalau anak cowok nih pasti suka nih sekarang lagi demam tentang apa sekarang? Nah, tentang Piala Dunia ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari masih tentang teks editorial, tapi KD 3.6 menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya ya.
kuisnya tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Ibu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan awal kalian sebelum kita mendalami lebih lanjut. Oke, Nak, silakan. Silakan dikerjakan. Pos. Ada kendala, Nak? No. Jawabannya digeser ya ke tempat yang sebenarnya. Jadi jawabannya dicocokkan. Nah, kalau sudah, aku akan mengecek nilai kalian berapa. Oh, ternyata siswa itu sudah semua ya. Nih, skornya 9. Hampir semuanya 9. Luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Melihat sama-sama ya skor yang kalian dapatkan ketika menjawab mini quiz yang Ibu berikan. Oke, untuk lebih jelasnya, nah struktur teks editorial itu ada berapa? 3. Berarti 3. Yang pertama apa? Pengenalan isu. Ada pengenalan isu. Kemudian apa lagi? Argumentasi. Ada argumentasi. Yang terakhir apa? Penegasan ulang. Ada namanya penegasan Ulang. Nah, struktur dari teks editorial ini sebenarnya mirip dengan teks apa? Ya, tepat sekali, teks eksposisi dengan teks eksposisi. Tapi penjelasannya berbeda. Oke, kita ada namanya pengenalan isu. Berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang sedang diangkat. Biasanya diperkuat dengan argumen atau penggambaran awal dari sebuah topik yang diangkat. Harus berupa fakta atau opini-opini ya yang bisa kita telusuri kebenarannya. Kalau fakta harus kita gali. Ini sesuatu yang diangkat harus benar-benar terjadi. Kemudian nanti ada pendapat-pendapat para ahli atau data-data dari hasil penelitian. Karena tujuan utama dari teks editorial itu apa sebenarnya? Memberikan informasi. Kemudian saya di akhir. Kalau di awal tesis ya, ada namanya penegasan ulang. Nggak ada kata ulangnya. Jelas-jelas dia letaknya di bagian terakhir. Di penegasan ulang ini dia berisi penguatan ya atau kesimpulan dan jelas. Oke ya. Berikutnya setelah struktur ada yang namanya ya, ada namanya kaidah kebahasaan. Yang pertama ada menggunakan ungkapan retoris. Ada yang masuk jawaban. Apa contoh kalimatnya? Benarkah pemerintah tidak tahu di mana rencana pertanian akan diadopsi? Iya, tepat sekali. Berarti pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. Kadang ada di teks editorial, namun juga ada juga yang tidak kita temukan. Ya, tergantung teksnya ya. Ya, kata-kata yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Kalau pembaca dari sebuah teks editorial itu biasanya apa? Dan anak? Ya, bisa anak-anak, bisa orang dewasa, bisa juga orang berpendidikan atau orang tidak berpendidikan. Kalau dipakai kata-kata populer, berarti semua orang bisa memahami maknanya. Tapi kalau dipakai banyak bahasa istilah
Orang awam bisa memahaminya? Bisa? Akibat digunakan kata apa? Karena apa lagi? Sebab apa lagi? Oleh karena itu apa lagi? Sehingga. Nah, hari ini siapa yang bisa membuat kalimat menggunakan konjungsi kausaliti? Berarti longsor terjadi karena tingginya curah hujan. Nah, coba satu buat kalimat pakai konjungsi kausalitas. Jakarta banjir akibat dari masyarakat buang sampah sembarangan. Jakarta banjir akibat masyarakat buang sampah. Oke, bisa juga ya. Berarti itu ada hubungan sebab akibat dari banjir karena banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Oke, kemudian yang di belakang, nah, coba buat satu. Menurutnya nilai siswa dikarenakan siswa tersebut malas belajar ketika ingin ujian. Jadi, gimana? Malas belajar ketika Ingin ujian, bukan diulang-ulang lagi yang tadi pelajari. berarti sebab dia nilainya sedikit karena malas belajar. Oke. Nah, kalau hari ini banyak siswa yang tidak datang, siapa yang bisa membuat kalimatnya? Gimana dengan kondisi sekarang? Coba, siapa yang tidak datang? Siswa banyak yang nggak hadir karena hujan. Siswa banyak yang nggak hadir. Coba lebih logis lagi kalimatnya. Banyak siswa yang tidak. Oke. Berarti ini yang sudah hadir nih siswa-siswa luar biasa ya. Pantang menyerah, tetap semangat untuk mencari ilmu. Nah, berikutnya ada namanya konjungsi tujuan. Berarti ini menyatakan tujuan. Biasanya ditandai kata untuk atau agar. Siapa yang bisa membuat kalimatnya? Kata untuk atau agar? Siapa yang bisa? Maka dilakukanlah regulasi atau penghijauan kembali. Berarti untuk mengatasi banjir, maka dilakukan Regulasi atau penghijauan kembali. penghijauan kembali. Boleh ya? Siapa lagi yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan konjungsi tujuan? Untuk meningkatkan baca Untuk meningkatkan apa? jumlah baca siswa, maka guru setidaknya melaksanakan pembacaan setiap 15 menit sebelum memulai pembelajaran. Oke, berarti tujuannya untuk meningkatkan minat Baca. Boleh juga. Nah, kelompok paling depan nah, apa? Contohnya, Penanaman pohon dimaksudkan mengurangi efek membaca. penanaman pohon dimaksudkan untuk mengurangi efek rumah kaca. Ini kalimatnya bagus-bagus sekali ya. Oke, berikutnya ada namanya konjungsi pertentangan. Berarti ini ada dua argumen, tapi yang dipertentangkan. Biasanya dipandai konjungsi namun, tetapi melainkan. Siapa yang bisa memberi contohnya? Mana? Siswa tidak bodoh tetapi malas belajar. Siswa tidak bodoh, tetapi malas belajar. Berarti itu ada hal yang dipertentangkan. Sebenarnya dia tidak bodoh, tapi malas. Siapa lagi nah yang bisa membuat kalimat yang lain? Pakai kata melainkan, boleh juga. Mbak, siapa yang bisa membuat pakai kata melainkan? Kata ganti. Biasanya ada kata ganti tersebut lagi ini itu. Dan strukturnya ada clear. Oke. Kalau memang sudah paham, ini langsung saja kita melihat contoh yang ada di teksnya ya. Silakan dibuka buku halaman 87 ya. Benar? Coba dibuka buku halaman 87. Di sini sudah ada teksnya. Kado tahun baru dari Pertamina. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kemudian digali yang mana strukturnya dan yang mana kaidah kebahasaan.
dibaca terlebih dahulu. Tolong kerjasamanya. Coba anak tolong diperhatikan terlebih dahulu. Nah, semua kelompok sudah mendapatkan lembar kerja? Ya. Nah, teksnya dibaca terlebih dahulu. Berjudul apa tadi? Rencana konversi kompor gas ke listrik. Ya, rencana konversi kompor gas ke listrik. Dibaca dulu, dipahami. Kemudian tugasnya ada di lembar pengerjaannya. Jangan lupa tulis nama kelompok, kemudian buat isi nama kelasnya, baru langsung ke pengerjaannya. Nah, yang Ibu harapkan kalian bisa menemukan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat yang terdapat dalam teks ini. Oke, paham? Paham. 30 menit bisa? Bisa ya. Oke, silakan dikerjakan. Yang kurang jelas silakan ditanyakan. 3. Udah tadi kerjasamanya. Sudah siap.
Oke, kalau udah siap semua, kelompok mana yang ingin presentasi untuk pertama kali? Boleh. Kelompok berapa? Dua. Kelompok dua. Oke. Siapa perwakilan kelompok dua? Dian Agustina. Oke, Dian. Silakan Dian. Kelompok lainnya tolong disimak. Oke. Kelompok satu tolong disimak. Kelompok tiga tolong disimak. Nanti diberikan tanggapan terhadap jawaban dari kelompok dua. Oke, nah silakan bangun presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota Mezatul Wardah, Dian Agustina, dan Miftahul Nora. Menurut kelompok kami, struktur dari teks rencana konversi kompor gas ke listrik, yaitu pengenalan isu, berada pada paragraf 1 dan 2. Argumentasi paragraf 3 sampai 6 dan penegasan ulang berada pada paragraf 7 dan 8. Kaidah teksnya, kata populer, LPG, kompor, memangkas, listrik, PLN, anggaran, harga, dan energi. Kata ganti petunjuk, hal itu mengingatkan infrastruktur kelistrikan yang mumpuni hanya ada di Pulau Jawa dan Bali. Konjungsi pertentangan, namun belum bisa dipastikan berapa anggaran yang bisa dihemat kalau konversi ini diberlakukan. Konjungsi tujuan, anggaran untuk subsidi gas tabung LPG ini diklaim mencapai lebih dari 149 triliun atau setara dengan 192,61% dari postur APBN 2022. Konjungsi kausalitas. Pemerintah menyebut konversi kompor gas LPG ke kompor gas listrik atau induksi bisa menghemat APBN karena harga keekonomian listrik lebih murah ketimbang harga keekonomian LPG. Oke, bagus sekali tanggapan dari kelompok 2. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 2. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 1 terhadap hasil dari diskusi kelompok 2? Ada tanggapan untuk kelompok 2? Ada, Bu. Ada. Oke, silakan. Untuk bagian struktur sama, namun di bagian kaidah kebahasaan mereka memang contohnya benar, Bu, semua. Tapi kan ada lebih baiknya jika maksudnya di kata populernya kan kami nggak tahu yang mana yang termasuk dalam kata populer dalam kalimat panjang itu disebutkan. Maksudnya kata populer, kata ganti petunjuk itu apa yang akan misalnya ini itu nggak langsung ke kalimat, Bu. Oh, nggak langsung ke kalimat. Oke, bagus sekali ya pendapat dari kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 yang telah memberikan tanggapannya. Kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kami dengan kelompok pertama dengan beranggotakan Muhammad Al-Zawri, Nazira Istia, dan Nur Alia Sasmita. Kami ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami, struktur dan kaidah kebahasaan teks rencana konversi kompor gas ke listrik. Adapun strukturnya, pengenalan isu berada pada paragraf 1 dan 2, argumentasi berada pada paragraf 3 sampai 6, penegasan berada pada paragraf 7 dan 8. Kaidah kebahasaan teks editorial, kata populernya LPG, BBM, listrik, kompor, gas, listrik, DPR, program presiden, membengkak. Kata sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nih setiap kelompok sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Nah, dari tadi Ibu menyimaknya, ini hampir semua kelompok dari segi strukturnya sudah tepat. Di mana tadi letak struktur untuk pertama? Pengenalan isu, paragraf berapa sampai berapa? Paragraf 1 dan 2. Ya, 1 dan 2. Kemudian, argumentasinya dari berapa sampai berapa? 3 sampai 6. Ya, 3 sampai
6. Kemudian yang terakhir, penegasan ulang. Letaknya di mana? Halaman 7 dan 8. 7 sampai 8. Oke. Kemudian di dalam teks tadi, unsur-unsur apa saja yang sudah kalian temukan, Nak? Kata populer, Ada kata populer, apa lagi? kata ganti penunjuk, Ada konjungsi kausalitas, ada apa lagi? konjungsi pertentangan, Pertentangan, apa lagi? konjungsi tujuan, Tujuan, penunjuk. Ada satu konjungsi, ada satu unsur kaidah kebahasaan yang tidak ada ya. Apa tadi yang tidak ada? retoris, Ya, ungkapan retoris. Oke. Nih semua siswa ibu berarti sudah paham cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, untuk kelompok pertama, nilai yang akan ibu berikan adalah berapa ya? Jreng. 100. Kelompok pertama dari segi jawaban dan contohnya juga bukan hanya 1, berarti skor maksimal yang ibu berikan adalah 100. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 2. Jawabannya sudah sangat tepat, tetapi contoh yang diberikan masing-masing hanya 1. Oke, untuk kelompok 2 skornya adalah 90. Berapa ya? 95. Oke. Nah, untuk kelompok terakhir. Ini bagaimana nih kelompok terakhir? Masih semangat? Masih ya. Kelompok terakhir. Ini contohnya masing-masing 1 juga ya. Berarti kelompok terakhir, kelompok 3 juga mendapatkan nilai 95. Oke. Kasih aplaus dulu untuk kita semua. Nah, berikutnya Ibu akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah kita laksanakan hari ini. Nah, tolong ditulis di sini. Per kelompok akan mendapatkan satu lembar. Bagaimana perasaan yang kalian rasakan setelah belajar materi hari ini? Apa saja kendala-kendala yang kalian alami? Curahkan semua dalam refleksi ini. Nah, refleksi ini menjadi bahan masukan untuk Ibu untuk memperbaiki cara mengajar Ibu ke depannya. Oke? Udah siap, Nak, refleksinya? Sudah. Oke, kalau sudah siap, kelompok mana yang ingin membacakannya terlebih dahulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1, silakan refleksi pembelajaran kita hari ini. Menurut kami, refleksi dari hari ini ada 3. Yang pertama, menurut kami proses pembelajaran hari ini cukup menyenangkan, sekalipun dengan cuaca yang kurang mendukung. Ditambah lagi dengan suara rintik hujan, mengalun merdu menambah konsentrasi belajar kami. Kedua, sejujurnya kami mengalami sedikit masalah di bagian struktur, yaitu di bagian tesis dan argumentasi. Seringkali kami keliru apakah paragraf itu sudah masuk ke bagian argumentasi atau belum. Jadi kami mengharap supaya Ibu memberikan kami contoh tambahan mengenai struktur teks editorial. Yang ketiga, ada baiknya juga saat Ibu memberikan penjelasan materi kepada kami, itu temponya agak lebih lambat dikit ya, Bu. Oke. Dan contoh-contoh yang Ibu berikan, kalau bisa lebih dari 1, supaya lebih memperdalam penguasaan materi kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ya refleksinya. Ini jadi bahan renungan untuk Ibu. Tuh bisa mencari contoh-contoh teks editorial yang lain. Oke. Nah, selanjutnya kelompok 2. Menurut kelompok kami, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Materinya pun mudah dipahami dan kami sangat senang belajar dengan metode dan cara yang Ibu ajarkan. Sedikit masukan dari kami, sebaiknya setelah pemberian materi diberikan kuis ataupun
soal untuk mengecek kemampuan siswa kembali tentang materi yang diajarkan oleh Ibu. Udah luar biasa ini ya. Berarti ada dua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam